Halo semua, balik lagi di Tipot episode 3. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang aku sendiri excited banget, Ci Jasmine Cika. Halo Ci, apa kabar? Hai, baik. Ya, kayak mana Ci? Untuk yang barusan nonton Tipot, jadi ini episode pertama kali kita mendatangkan mahasiswa sebagai bintang tamu. Kayak mana Ci Jasmine perasaannya pas B, tahu jadi mahasiswa pertama di Tipot ini? B aja sih. Oke, siap. B aja kawan-kawan. Enggak, jadi pas pertama kali Brian nanya itu Yes. terkejut sih, makanya kayak aku tanya kan, apa untuk apa gitu. Tapi habis itu kayak habis dijelasin kayak oh ternyata mau ngebahas tentang ini itu, terus aku kayak excited juga sih, kayak pengen share. Oke. Terus nih, kayaknya kita perkenalan dulu nih. Boleh kenalin nggak Ci? Sedikit. Jadi nama aku Jasmine Cika, aku jurusan manajemen Intake 2016. Semoga tahun ini wisudanya, Oke. amin. Semoga ya Ci, kita doain semua. Semoga dilancarkan semua. Sampai nanti sidang meja hijaunya. Jadi hari ini kita bakal bahas tentang public speaking. Ya, jadi Ci boleh kenalin kita dulu nggak public speaking tuh yang kayak mana sih? Jadi public speaking itu artinya ya sama seperti katanya, public speaking berarti ya kita ngomong itu di depan umum atau di depan publik gitu. Jadi kayak ada audiens yang dengerin kita. Terus public speaking yang aku share hari ini tuh kayak dalam bentukan pengalaman aku misalnya di speech atau pidato, terus juga aku pernah beberapa kali ikut lomba debate atau debat gitu. Tapi sebenarnya ya public speaking itu sangat mudah banget dilakukan sih, kayak even sometimes kayak di kelas gitu kita disuruh presentasi di depan itu juga udah termasuk public speaking sih. Jadi kita kalau podcast ini termasuk nggak Ci public speaking? Sebenarnya iya juga, Iya karena juga kan ya. yang nonton kan Banyak, banyak semoga gitu. Ci, semoga ya. Oke, Amin. jadi Ci, aku juga pengen tanya sedikit dong. Cici, ini Cicinya kan sebenarnya legend banget untuk public speaking UPH ini ya, UPH Medan khususnya. Ini kayak mana sih Ci? Cici bisa ceritain sedikit nggak? Kayak mana bisa terjun ke public speaking ini? Jadi pas pertama kali aku public speaking itu pas dulu aku SMA di sekolah. Nah awalnya tuh aku kan nggak ngerti juga sih public speaking itu apa kan, kayak nggak ada interest juga lah, kayak aku dulu anak IPA juga kan, jadi ya disuruh belajar apa kerjain gitu. Kalau public speaking itu kan sebenarnya udah kayak ekskul gitu. Jadi awalnya itu aku punya guru Inggris yang dia ya lumayan deket lah sama aku gitu. Terus dia kayak ajakin aku gitu ikut lomba speech pidato dalam bahasa Inggris. Awalnya aku kayak nggak pengen sih, cuman dia tetap kayak encourage aku terus kan. Akhirnya aku kayak coba. Terus pas aku lihat kayak teman-teman yang lain gitu, kontestan yang lain gitu, aku kayak kayak aku rasa keren banget gitu. Kayak aku bisa beneran tertarik gitu dengerin mereka ngomong apa, dan kayak aku rasa itu beneran kayak meaningful banget sih, kayak yang mereka ngomong itu bisa inspire others, dan dari sana aku jadi kayak pengen, aku juga pengen bisa kayak gitu. Berarti aku simpulin bisa dibilang tes-tes ketagihan dong nggak? Betul nggak tes-tes ketagihan gitu kan? Iya iya gitu sih, makanya dari Kan sana baru kayak mau coba-coba lagi gitu. terus nih Cici di UPH ini berarti udah ada rencana kah mau ambil public speaking club atau kayak juga baru tahu eh coba-coba atau kayak mana juga Ci? oh, kalau misalnya di UPH sih kan kita tuh ada namanya apa, UPH Expo Club Ex Expo Club. Expo Club ya. Jadi Ya. pas itu kan banyak banget klub yang kayak presentasi gitu. Yes, yes. Jadi aku tertariknya di public speaking karena aku rasa kayak pas SMA juga aku, karena aku nyadarnya aku pengen itu udah kayak SMA, lupa sih satu atau dua gitu. Misalnya kayak kalau ada orang kan yang bener-bener dia dari SMP 1 gitu udah kayak dia tekunin gitu, aku agak telat sih. Jadi pas aku kuliah aku nampak lagi, aku jadi kayak pengen gitu Jadi bisa lebih kayak dalam. nerusin gitu dong Ci ya. Iya Dari iya SMA iya. gitu kita terusin ke kuliah. Iya, Dan gitu Ci sih. ini pengalamannya public speaking kalau dihitung-hitung dari kalau kelas 1 SMA berarti udah lama banget dong. Iya. Kira-kira 6 tahun ada ya Ci? Iya, cuman aku nggak kayak yang tekunin banget sih gitu. Tapi kalau ada opportunity aku take gitu sih. Terus aku belajar. Jadi nih Ci aku pengen tanya sedikit nih. Hmm, lomba apa sih yang paling berkesan gitu buat Cici? Yang pernah Cici ikuti gitu? Kalau lomba ada beberapa sih ya, apalagi dari SMA dulu kan. Tapi kalau yang kuliah
Mungkin yang terakhir itu mungkin NUDC ya. Boleh diceritain nggak Ci apa itu NUDC? sama Jadi ODC? NUDC itu kepanjangannya National University Debating Championship. Nah, jadi aku pertama kali ikut NUDC itu yang tahun berapa ya? 2017 kalau nggak salah. Nah, jadi UPH Medan itu sebenarnya kan kampus baru. Jadi itu kayaknya tahun pertama kita dapat undangan NUDC. Karena NUDC itu lomba yang diselenggarakan pemerintah yang ada setiap tahunnya gitu. Jadi ya bergengsi sih dan berprestis juga gitu kan. Dalam Cuman bahasa Inggris berarti Ci? iya benar dari bahasa Inggris. Oh, dia ada dua tipe sih. Ada yang Inggris dan ada juga Indonesia gitu. Jadi Pemerintah Cici selenggarain. ikutnya yang Kemarin aku ikutnya yang Inggris. oke. Gitu. Dan Nah, jadi pas di tahun pertama itu memang udah terdaftar di Public Speaking Club. Cuman itu kayak kita masih nggak pernah, itu kan lombanya lomba debat. Sedangkan kita di klub itu diajarin sama coach itu untuk pidato gitu, pidato Oke. Inggris atau kayak impromptu speech gitu. Pokoknya pidato lah, bukan sistem debate gitu kan. Jadi pas itu kalian tahu Miss Jess nggak? Miss Jess yang dulu student Iya, life. yang dulu student life. Yes. Nah, jadi ada berita gitu dari dia, maksudnya UPH lagi nyari orang gitu untuk perlombaan ini, makanya mereka refernya ke Public Speaking Club. Dan pada waktu itu kita bingung juga karena apa itu debat ya gitu. Kayak aku dulu memang pernah ikut sih beberapa kali pas di SMA, cuman itu juga coba-coba gitu. Tapi ya taunya juga tahu kayak masih dikit banget gitu kan. Cuma itu memang udah bener-bener urgent banget gitu, kayak udah harus daftar. Dan kalau misalnya nggak daftar itu apa ya, sayang banget gitu karena itu bisa bantu akreditasi. Jadi kayak sepenting itu, makanya kita itu harus cepet cari orang gitu. Dan pas waktu itu ya nggak ada seleksi apa-apa, jadi cuman aku sama teman aku kan, kita satu tim 3 orang, modal nekat Oke. doang gitu. Terus ya udahlah daftar kan. Terus itu persiapannya berapa bulan ya, kalau nggak salah 1 atau 2 bulan aja gitu. Terus udah mau lomba gitu. Nah, sedangkan basic kita itu beneran 0. Dan sampai sana barulah kita kayak ketemu lah gitu kan, main kan antar universitas kan. Pertama kita seleksinya kan di Medan dulu. Jadi itu ada kayaknya 40 campus termasuk kita. Ya udah loh, terus main round 1 gitu. Barulah kayak terkejut gitu. Kayak anak-anak yang lain soalnya kayaknya well prepared banget gitu. Buku mereka itu buku yang akuntansi itu, tahu nggak? Oke. Buku debat mereka itu yang kayak gitu, Yang tebal-tebal dong yang berarti. tebal gitu. Jadi kayak ternyata mereka tuh latihan kan, kita kongko-kongko gitu ya. Mereka persiapkan ini udah 1 tahun sebelumnya gitu. Jadi mereka memang beneran intensif gitu untuk ini. Sedangkan kita kayak saya tahu gitu sih. Kayak nggak ada persiapan banget ini untuk perang gitu kak ya? Iya benar. Jadi kayak pas di sana itu beneran shock banget gitu. Tapi ya udah kayak gaskan aja, kayak mana lagi gitu kan, udah di sini juga. Jadi ya main. Terus nggak tahu gimana. Terakhir lolos juga, kami kan yang dipilih itu berapa tim ya dari 40 ya. Kalau nggak salah 8 atau 9 gitu. Kami urutan ke 5 atau 6 gitu, harapan berapa. Jadi latihan 2 bulan, terus langsung main, terus masuk ke 8 besar gitu ceritanya. Iya, dan 8 ini kan dipilih lagi untuk berangkat nasional. Oke. Tahun pertama itu ke Semarang. Iya, ke Semarang. Jawa Tengah. Iya. Oke. Jadi lombanya ke sana, terus kita lanjut gitu. Kayak itu shock banget sih, kok bisa gitu, padahal kayak nggak tahu apa-apa gitu kan. Terus kayak lawannya juga berat-berat gitu. Cuman terakhir masuk. Nah, dari itu kita bener-bener ya latihan gitu. Yo, ini udah beneran, ini udah mau berangkat. Kayaknya jangkanya juga cuman 1-2 bulan gitu. Jadi orang tim Cici latihan gitu tapi nggak ada coach dong berarti. Nah, pas Atau tahun ada pertama coach? itu struggle banget sih, karena coach kita itu kan ngajarnya speech. Jadi kita minta tolong sama Miss Inari, tahu nggak? Nggak kenal. Miss Inari itu dosen UPH juga. Oke. Dia ngajar Inggris. Sama sekarang kayaknya ada beberapa mata kuliah ngajar bisnis juga kayaknya. Cuman mungkin nggak ngajar kalian. Oke. Jadi dia tuh anak ITNB dulu. Dia ada pengalaman debat juga gitu. Dia pernah ikut juga NUDC. Jadi ya kita minta tolong gitu sama dia, kayak minta tolong ajarin, karena kita benar-benar nggak tahu mau cari siapa gitu. Kalau coach di klub
Ko Widopo itu bener-bener dia ngajarnya speech gitu pas di klub. Jadi Pidato kita dong berarti. Ah, Gak ada pidato. hubungannya sama lombanya. Berarti bisa dibilang gitu. Memang sama-sama Inggris, pakai bahasa Inggris sih. Cuman kontennya itu beda banget sih kalau speech sama debate gitu. Jadi Cici ada kayak shock kultur nggak Ci? Pas yang biasanya ngomong depan orang speech, pidato ya, terus tiba-tiba harus debat Eh gitu. Shock sih. Sebenarnya pas dulu SMA kan ada pengalaman. Cuman memang SMA itu dia yang aku ikut itu Asian Parliamentary. Sedangkan yang NU di sini kan British Parliamentary. Jadi kayak sistemnya berbeda gitu kan. Pas pertama kali itulah ikut NUDC itu kayak mereka gaya debate-nya kan something new to us gitu kan. Kayak beneran gimana ya kalau orang debat itu ya fiery gitu kayak Ngebentak atau kayak mana gitu ya mungkin bisa ada terjadi, juga ya. kayak intens banget gitu. Iya. Jadi kayak gitu-gitu Tapi sih kayak lucu nggak sih Ci pas pertama gitu debat kan kita taunya yang pakai bahasa Indonesia gitu iya, ya, seru iya, gitu iya. kan, apalagi orang Medan. Gini gini gini, tiba-tiba Inggris kan Cici nggak rada rasa lucu atau apa gitu pas debatnya? Atau ada ekspektasi lain nggak sih sebelum terjun ke kompetisi itu? Aku rasa kayak keren gitu sih karena dia memang seru tapi kayak seru yang bukan heboh gitu tapi yang memang benar-benar kayak mereka ngomong itu mereka tahu yang mereka bicarakan dan itu Sesuai alur semua berarti sih. ya dan itu semuanya poinnya tuh kayak terp, jadi kayak beneran kayak wow banget sih. Kayak jadinya aku kayak makin kesini makin lebih suka debate malahan daripada speech gitu sih. Jadi di NUDC itu tadi Cici wakil UPH sampai ke Semarang, terus ada rebut juara nggak gitu? Nah, jadi pas itu kan tahun pertama kan. Pas di sana itu beneran beda banget karena kayak yang kita ketemu itu beneran anak-anak yang dari Jawa kan. Jadi kita nggak sempat sih main sama anak UI gitu nggak sempat. Cuman ketemu sama ya anak-anak dari universitas lain gitulah yang di Jawa gitu. Terus di sana tuh bener-bener kayak kita nggak menang, kita kalah gitu. Itu tahun pertama gitu kan. Nah, terus aku ikut NUDC itu 2 tahun. Jadi tahun berikutnya itu kan kita udah selesai gambaran, nih, udah ada ada gambaran gambaran. juga kayak oke, berarti ini yearly competition gitu. Nah, setelah pulang aku sama teman-teman aku itu kayak kita itu memang bukan apa ya namanya ya? Pengurus klub sih, itu masih member. Tapi setelah Oke. pulang itu kan kita jadinya lebih senior gitu. Nah, jadi ya kita benar-benar mau encourage si kayak klub member gitu. Bahwasannya ini ada lomba nih yang harus kita benar-benar persiapkan gitu. Nah, jadi dari sana ya mulai gencar gitu latihan debatnya. Jadi kita kayak ya bersyukur juga sih ada NUDC tahun pertama itu kita bisa kenal banyak orang gitu yang mau bantuin kita juga. Jadinya dari sana bisa kita undang coach debat gitu ya yang mau ngajarin gitu. Nah, jadi kita itulah latihan. Nah, pas tahun kedua itu kan seleksinya mau deket lagi gitu. Nah, kali ini ya benar-benar kita ada persiapan gitu. Nah, untuk pemilihan kandidat ke NUDC yang tahun kedua itu juga kita melalui seleksi. Udah Jadi ada kita seleksinya dong berarti. Udah lebih ya, prepare dong nggak? ya, Berarti? jadi kita benar-benar dari semua klub member yang ada di UPH Public Speaking gitu yang mau ikut daftar. Terus nanti kita ya diseleksi sama coach debat di sini gitu. Misalnya kita main debat lah gitu kan. Ya berdasarkan pemilihan judge kandidat itu yang berangkat gitu. Jadi pas tahun kedua itu ada yang berangkat untuk yang bahasa Inggris itu ada aku, ada Margareta, tahu nggak? Kak Margareta Iya. hukum dong. Iya 2016. benar. Sama Denny. Itu kalau boleh tahu tuh partner Kak Cici yang baru itu yang ikut tahun sebelumnya atau yang baru ini? Ini yang baru. Kalau tahun sebelumnya itu aku sama Jacqueline sama Denny. Jadi Denny tahu ya yang ambasador Sebenarnya- tahun lalu ya. Oke, tahu. Berarti enggak. Ya gitu Maaf kan. Kak Dani. Denny. Kak Deni. Maaf Kak Deni. Iya, jadi yang tahun baru sama itu. Terus yang itulah yang Indonesia itu ada Jovan yang tadi Jovan kamu bilang. Amando. Iya, Jovan, ada Jacqueline, ada Kenzie. Ada Kenzie sama ada Jesslyn William gitu. Nah, ya udah berangkatlah kami gitu kan yang tahun kedua ini. Itu kayaknya genap 2 atau 3 bulan gitu sebelum lomba ya kami intensif lah gitu. Pokoknya seminggu paling tidak
1 atau 2 kali itu harus latihan. Berarti prepare banget dong, Mbak. Iya. Sampai semua topik. Lu bisa. Iya, karena kalau debat itu kan topiknya banyak. Ada kayak politik, ekonomi, hukum, eh tentang kesehatan juga, atau kadang-kadang bisa ngomong tentang eh, banyak banget sih kayak international relations gitu, kayak yang sampai yang terlalu jauh juga kadang gitu kan. Jadi ya makanya setiap latihan itu beneran capek banget gitu. Itu it can take kayak one day untuk bahas. Kadang seharian itu cuma bisa bahas paling banyak 3 motion itu kayak topik debat gitu ya. Ya makanya berat banget sih setiap latihan itu. Terus Ci, aku ini penasaran nih, Ci. Kan latihannya intensif tuh sampai sehari. Itu Cici latihannya itu kayak sama tim aja atau cari lawan sparring istilahnya? Ngerti nggak istilah lawan Iya, sparring? ngerti. Jadi kita ada sesama tim, ada juga sparring. Jadi kemarin itu kita sempat ke STB Apia, main sama anak USU, anak Pia, anak Unimed, Polmed, banyak lah pokoknya. Yang sama-sama lah kita lolos nasional gitu. Jadi kita sparring sama mereka. Terus karena udah ada persiapan tahun kedua, ini kayak mana nih Ci ceritanya setelah lanjut? Nah, nih, di tahun jadi kedua ini? kami main lagi, lolos lagi ke nasional. Singkat cerita, terus sampai sana, nah kan gini, kalau misalnya kita ikut NUDC itu dia ada 2 kategori. Jadi kalau NUDC itu total universitas yang ikut itu 100-an, yang tahun kedua ini 115 gitulah, universitas seluruh Indonesia gitu. Jadi dia ada 2 kategori. Satu itu namanya novice kategori, yang kedua itu namanya main breaking gitu. Jadi kalau misalnya yang novice itu adalah untuk kampus-kampus yang memang newbie gitu. Jadi yang nggak pernah menang di championship apapun, mereka boleh ambil novice kategori. Jadi untuk main breaking itu adalah untuk kampus-kampus yang memang udah Superior. super ya, kayak yang atas-atas lah gitu. Biasa UI, ITB, tau lah ya, Oke. Unpad gitu-gitu. Jadi kita masuknya yang di kategori yang Nah, terus jadi aku sama teman aku ya kita aim for novice kan, karena kan Oke. kita nggak pernah gitu. Jadi kalau untuk novice mereka pilih 4 ini masuk grand final. Untuk yang main juga 4 masuk grand final. Ini kayak beneran kayak kita pengen banget gitu, karena kayak hadiahnya juga lumayan. Kan kalau dari pemerintah tuh enak banget sih. Nanti aku cerita bagian itunya. Oke. Jadi kita aim for yang novice gitu kan. Ya udah kita main. Main lah round demi round gitu. Terus hasilnya sih bagus gitu ya. Terus kalau misalnya kalau kita debate British gitu kan, dia 4 tim yang main dalam 1 round. Nah, jadi nanti kamu kumpulin gitu, dia ada juaranya 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya juara 4 itu nggak dapat poin, juara ya gitulah pokoknya 3, 2, 1, 0 gitu poinnya. Jadi nanti kamu hasil akhirnya itu hitung poin kamu gitu, akumulasinya. Boleh tau nggak Ci, itu sistem judgingnya itu kayak mana sih di NUDC yang Cici ikutin? Sebenarnya ya kalau untuk British Parliamentary Debate ini, dia judging sistemnya di lomba apapun sama sih, karena dia udah ada guideline-nya gitu. Singkat aja aku jelasin ya. Jadi kayak satu orang itu harus ngomong selama maksimal 7 menit 20 detik. Nah, yang kita debatkan itu adalah sebuah topik gitu kan. Misalnya topiknya itu kayak Ekonomi mungkin sih atau apa gitu. iya, apa ya? Contoh yang Contoh. simpel aja deh Ci. Oke, misalnya gini. This house supports single sex education. Oke. Itu maksudnya itu satu sekolah itu kalau misalnya dia cewek ya udah cewek aja semua, kalau cowok cowok aja semua. Jadi yang posisinya itu kan ada pro dan kontra. Jadi 2 tim itu bakalan support single sex, 2 lagi itu nggak boleh single sex. Kenapa gitu? Kamu harus jelasin. Jadi kalau di debat itu ya kamu harus, ketika kamu jadi government atau pro, ya kamu harus jelasin gitu kenapa itu lebih bagus kalau misalnya single sex. Misalnya kamu cerita ya kenapa? Karena nature dari boy and girl itu beda. Misalnya kalau cewek itu lebih emosional, kamu nggak bisa pasangkan dengan cowok gitu, karena kayak misalnya terganggu dia pembelajarannya. Ini kan misalnya untuk anak-anak ya, sekolah gitu. Oke. Misalnya biar nggak terganggu gitu, biar bisa fokus sekolah. Terus juga kalau misalnya di sekolah-sekolah sekarang itu kan
kalau yang campur itu banyak kan cowok-cowok itu suka isengin cewek, maksudnya kayak diejek-ejekin, kayak diganggu-ganggu gitu. Nah, Malah kalau ada yang ajang cari pacar jadinya sih gitu ya. gitu-gitu itu juga bisa gitu. Jadi ya tergantung terserah kamu gitu. Kamu mau masukin poin apa gitu. Yang penting harus relevan gitu dan harus kuat. Jadi dijudge berdasarkan itu sih. Kayak apakah reasoning kamu itu memang valid atau enggak gitu. Dan apakah kamu bisa nah misalnya aku ngomong gini nih, nanti kamu misalnya jadi kontranya, kamu bilang oh enggak dong, enggak begitu, justru bagus ketika mereka bisa saling menghargai perbedaan yang ada, meskipun cewek lebih emosional pakai feeling, pakai hati, tapi cowok yang lebih logika itu bisa mau untuk ngerti mereka gitu-gitu. Nah mungkin kamu bisa balas seperti itu kan. Nah jadi judge itu ya dia bakalan assess apakah argumen yang kamu kasih itu bisa tackle down my argument gitu-gitu sih, dan bisa engage atau enggak gitu. Dan pada akhirnya bobot yang paling standing out itu dan poin yang paling bertahan sampai akhir itu ya tim itu yang menang gitu sih. Jadi singkat ceritanya nih Ci, bagaimana perjalanan UPH Medan Nah di NUDC nasional ini? singkat ceritanya round demi round kami main gitu kan, terus makin main kita ketemu yang makin tangguh gitu, sampai pada akhirnya kami jadinya nggak dapat novice lagi karena udah masuk ke yang atas gitu. Jadi kan dia kan dari 115 tim ini seluruh Indonesia, dia kan pilih 64 di atas. Jadi 32 paling atas itu untuk yang main break yang aku bilang tadi, 32 bawah lagi untuk novice. Nah, kita maunya yang bawah ini aja gitu supaya Biar bisa gampang, Ci. Cumanya ternyata poinnya terlalu tinggi. Jadinya kami masuk yang ke 32, kami urutan ke 26 gitu daripada 115 univ di Indonesia gitu kan. Terus itu kayak senang memang tapi stres banget, kayak ini mati nih kayak mana, kayak aduh gitu itu. Tuh jadi Ci, aku pengen tanya Siki nih Ci. Udah masuk ke sana itu yang level atas lah. Iya. Itu ada waktu latihannya lagi atau hari itu juga kita tanding? Hari itu juga, makanya Wow. kita kayak aduh mati lah ini gitu kan. Wow. Kayak ya cuman ya tetap fight gitu, kayak ya oke, ya nggak apa-apa gitu, berarti ini pembuktian kalau memang ya mungkin kita itu ya di atas novice gitu ya, bagus gitu, berarti kita bisa setara dong sama kayak UI gitu. Ada bangga, cuma ada takut, cuma ada perasaan kayak mana ini, kayak mana gitu Iya Ci, ya? bener, kayak mana, kayak panik sih, cuman ya time doesn't wait for us kan, dan ya kita juga nggak bisa lama-lama. Ya abis itu round berikutnya mulai, ya udah kita main gitu. Itu beneran kayak tangguh banget sih, soalnya kayak itu paling berat lah selama pengalaman aku ikut debat gitu, karena manusianya tuh kayak bukan manusia gitu, mereka ngomongnya tuh kecepatannya kayak berapa kata per detik gitu, kayak Eminem jangan-jangan. iya kayak gitu ngomongnya. Kayak aku sampai nulis itu kayak dia bilang apa tadi ya, soalnya habis dia ngomong kan giliran aku kan, aku mau ngomong apa gitu, sampai gitu sih, kayak panik banget kan. Terus ya udah gitu ya, kita nggak bisa loh lanjut sampai ke grand final, kita tuh sampai babak apa ya, sebelum semifinal gitu lah. Perempat final dong berarti. Iya gitu Babak 8 besar. gitu. Cuman Ci, aku mau tanya juga nih, lawan paling tangguh di sana sejauh Cici ikut itu universitas apa? Banyak sih, ada BINUS. Yang paling Cici berkesan deh lawan mainnya gitu. Aku nggak bisa milih sih, soalnya semuanya bagus Semua banget. Tapi bagus kayak banget ya. tapi kayak yang aku ingat ya, kayak BINUS, Unpad itu luar biasa, Unair, Sriwijaya, pokoknya yang Jawa-Jawa itu semuanya kayak aku Bagus belajar banyak sih dari mereka, dan mereka tuh orangnya humble banget, kayak apalagi yang aku ketemu yang di Unpad sih, kayak Unpad lah nih ya, padahal aku mau ke sana gitu kan, kayak orang-orangnya baik banget, ramah banget gitu kan, terus happy juga sih, kayak mereka pinter tapi mereka nggak sombong, kayak mereka mau ngajarin gitu, dan mereka Kayak tetap encourage down to gitu. earth gitu. Iya, kayak dan mereka kayak meskipun kita cai tahu meskipun kita kayak newbie banget kan, mereka kan nggak pernah jumpa kita juga Oke, gitu, karena UPH tapi Medan kan first time ke national gitu, Tahun bisa kedua bilang. dong, tahun kedua. Iya, tahun kedua. Karena tahun pertama kan kami kan nggak stand out ya, kan itu masih kayak pas di nasional itu beneran kayak cuman belajar aja Masih gitu. child house. Iya, jadi pas tahun kedua ya lumayan ya kan, kayak happy juga sih, kayak ih
Cihi duduk makan aja pun bisa orangnya kayak jadinya Ada bangga sih. ada Bisa bangga. ngangkat sedikit Enggak kepala. sama orang Medan lagi kita Iya. duduk. Pas pulang Medan, sorry kamu siapa? Sorry, no gitu kan. Jadi kayak happy sih bisa dapat banyak pembelajaran juga dari mereka kayak meskipun kayak kita baru tapi mereka tetap kayak ya udah semangat gitu. Berarti bahagia banget dong ikut NUDC ini. Iya happy sih. Yang paling berkesan tuh apa sih ikut NUDC ini? Selain pengalaman terus knowledge mungkin juga kayak teman-temannya sih kayak yang jumpa di sana terus sama yang sama-sama berangkat dari Medan juga jadinya kayak klop banget sih antara satu kampus dengan kampus yang lain gitu kayak kita bisa kemarin tahun kedua kita kan ke Malang kita jalan-jalan bareng gitu ke beberapa tempat. Fun banget dong pasti. Iya, dapat jalan-jalan, terus dapat ya meskipun nggak menang dapat uang saku, terus kan semua tiket pesawat dan penginapan kan pemerintah yang tanggung juga. Jadi ya bener-bener kita ke sana cuma bawa badan sama otak lah ya, jangan ditinggal Oke, gitu oke. kan. Ya happy sih, bisa ya bisa kenal banyak orang juga. Ini menarik banget, aku jadi pengen ikutan. Ya ayo. Oh cuman NUDC sekarang nggak ada chance lagi untuk ditawarin ke UPH Medan. Kenapa? Karena One UPH. Oke. Jadinya cuman UPH Jakarta doang yang dapat undangan. Aduh, sayang banget nih. Jadi tahun aku itu tahun yang terakhir sih Sayang sebenarnya. banget. Padahal aku mau ikut loh. Prep. Iya aku juga sedih banget soalnya aku pengen junior aku bisa ikut dan merasakan gitu. Apalagi mereka banyak banget yang potensinya bisa gitu kan untuk debate. Mungkin ini bisa nanti. Mana tahu ada kesempatan Medan. Semoga. Cuman nggak tahu Semakin. sih kalau untuk NUDC kayaknya berat. Tapi lomba-lomba yang lain sih masih ada gitu. Selain NUDC nih Ci, ada lomba lain nggak yang berkesan sama Cici? Kalau dulu aku pernah ikut Atau yang lucu Oh. atau lomba pertama gitu? kalau di pas kuliah aku juga pernah ikut ini sih speech itu di JCI. Itu kemarin aku nggak lucu sih, ngeri sih. Karena kalau lomba buat aku itu selalu mengerikan kayak ya, tapi aku pengen ikut ngerti kan kayak padahal ngeri, padahal lu nggak suka tapi lu tak mau ikut gitu. Ini ceritanya kayak Ngapain? cewek nggak suka film horor tapi tak masuk Iya, ke bioskop tapi tak gitu. masuk. Ya kalau Oke. perginya sama cowok nggak apa-apa. Siap. Jadinya nggak horor. Siap. Jadi cicinya nanti hari itu pergi lombanya sama cowok atau enggak? Ci? Ya nggak dong. Aduh. Oke, jadi itu ada bisa ceritain sedikit nggak Ci pengalamannya? Jadi Spoilernya itu, sedikit ya gitu. Em, Yang di speech gitu. oh jadi itu yang kemarin jadi jurinya salah satunya itu Sir Arifin Fu. Sir, Which is ini dia bakal nonton nggak ya? Aku takut. semoga Sir Arifin Kalau gitu aku nggak jadi cerita. kayak aman deh aman. Ini nanti Nggak sih. Sir Arifin mohon Nggak sih bantuannya. kayak jadi pas aku tahu Sir itu jadi juri itu aku makin takut gitu karena kan aku segan banget sama Sir. Aku juga kok. Betul. Jadi kayak bayangin kamu ngomong terus dia dengerin kamu gitu 5 menit kayak dalam hatinya kalau misalnya kamu ngawur ini sekali entah ngomong apa gitu bikin malu aja UPH gitu-gitu kan kayak ya Semua orang segan takut. sama Sir. Iya makanya bener kan. Jadi itulah ya udah ikut kan udah daftar juga tapi aku nggak sendiri sih aku sama teman-teman juga yang dari klub kan berapa orang lah kami itu jadi kalau bedanya speech sama debate itu kalau speech kamu beneran harus dress up gitu harus rapi kan pakai blazer lah pakai heels rambut harus rapi harus cantik kalau misalnya debat kan ya yang penting otak lu jalan aja gitu kayak even kami case buildingnya itu tiduran di lantai Really? iya lesehan. Tiduran. Lesehan. Iya, maksudnya karena kan kalau debat itu kan timnya tuh banyak yang berpartisipasi. Nah, biasanya venue-nya itu kan kayak gedung besar gitu. Gedung Oke. serbaguna gitu-gitu. Jadi Jadi satuin di situ semua. dia itu lombanya itu per kelas. Jadi misalnya kelas ini dipakai 4 tim di sini, 4 tim di sana, pokoknya sampai full lah gitu. Jadi ya kami untuk kan sebelum debat itu dikasih waktu 15 menit nih untuk case building. Case building itu ya build our cases lah, kita mau ngomong apa. Ya udah nanti kita nulisnya itu di depan kelas, duduk-duduk gitu, duduk di lantai. Ya, pokoknya nyamannya gimana lah gitu. Sama Pokoknya- partner discuss gitu. Ada topik, ada persiapan gitu lah untuk lomba gitu. Tapi cuma 15 menit. Wow. Nah, jadi dari dulu tuh aku mikir sial banget kalau misalnya aku itu tim pertama gitu. Karena 15 menit itu aku nggak nulis apa-apa kayak Iya sih, apalagi Ci. kalau misalnya dapat motionnya yang kayak ICC has failed Africa. Bingung nggak lo?
Inggris men, Inggris. Saya jangankan Cici, kayak kita ya, aku pribadi Ci ya. Aku ujiannya kadang bisa merasa tertekan gitu. Pada waktunya panjang loh, apalagi 15 menit aku nggak bisa expect sih itu kayak mana itu. Harus nulisnya terus kita kayak harus nyatuin satu tim tuh yang 3 kepala itu Oh, bakal 2 orang jadi aja, kita 2 orang. Oke, 2 orang Heeh. itu kita jadiin satu itu tuh kayaknya sulit Iya, banget sih gua sulit pikir. sih. Kayak harus sama juga kan. Jadi ya kadang bisa gitu Maksudnya dapat topiknya itu beneran yang nggak ngerti sama sekali gitu. Aku kemarin tuh yang pas di nasional itu aku dapat topik yang tentang apa ya, tentang Israel Palestina gitu, tentang ini international relations kan. Jadi dia tanya tentang rebellion groups gitu di entah daerah apa gitu yang aku beneran nggak pernah dengar sama sekali gitu. Nah itu aku beneran kalau dapat topik kayak gitu aku beneran pusing banget sih, karena kayak nggak tahu mau ngomong apa, karena kamu memang nggak tahu gitu tentang hal ini gitu kan. Dan kalau misalnya kamu ngasal ngomong kan malu juga kan, itu kan Oke. dilihat dan didengar orang gitu kan. Kita pasti di mob habis-habisan gitu, habis giliran kita pasti dari awal sampai akhir tuh nanti mereka bilang gitu, ini tim ngomong sampah gitu. Oh. Bisa seperti itu Kasar soalnya. ya. Kasar kamu. Jadi kalau misalnya dapet kayak gitu, aku itu selalu, kalau misalnya dikasih topik kan biasa dikasih penjelasannya dikit gitu. Misalnya Israel itu sebuah negara yang terletak di gini-gini gitu. Nanti aku tulisan itunya. Nanti aku ngomong aja itu. Kayak aku nggak peduli sih. Yang penting aku nggak diam gitu. Yang penting aku ngomong aja terus gitu. Kalau debate itu mentalnya harus dilatih untuk kayak gitu sih. Makanya kalau ikut debat itu kita itu nggak bisa cuman jago ngomong atau jago Inggris, tapi beneran kita harus tahu gitu, harus pinter sih, kayak harus tahu ini itu. Jadi kalau misalnya isu-isu terkini sekarang itu kan misalnya corona, nanti itu bisa dijadiin topik debat gitu, makanya kita harus tahu. Mungkin confidence ya yang paling penting sih. Em, Selain itu kan yang hal-hal lain kalau nggak confidence kan sama aja lah. iya bener sih, tapi lebih pentingnya itu kayak meter itu isi dari Garik speech isi kita. dari yang kita ngomongin gitu Iya ya. benar, karena dia Harus kalau berdasarkan logika dan fakta ya gitu. harus sistematis juga dia, jadi 1, 2, 3 apa gitu. Jadi menurut aku kalau masalah konten sih masih lebih susah debat. Daripada speech ini. Iya, Jadi terus Cici sekarang lebih favoritnya speech atau debat sih? Dari Cici pribadi. debat sih. Tes ketagihan lagi. Iya makanya. Oh jadi tadi yang speech itu kan ikut lomba Oke. kan, pakai rapi ya tadi aku bilang ya harus pakai rapi gitu. Ya udah, habis itu lomba, terus aku rasa speech itu lebih nervous sih daripada debate, karena at least kalau debate itu nggak gitu formal kan, sekali ngomong kan mejanya kan berapa orang gitu ya, 8 orang gitu kan, memang ngomongnya satu-satu orang tapi ya maksudnya jaraknya deket gitu. Kalau speech itu kan satu panggung, terus nanti orangnya didudukkan Iya di sih, iya. sini gitu Ngerti kan sih, Ci. ya. Jadi ya ya udah, tapi untung pas kemarin itu pas lomba aku ya takut sih. Aku itu biasanya tuh kalau sebelum ngomong itu pasti tetap takut, tapi setelah ngomong aku jadi santai gitu, jadi kayak enjoy gitu. Terus ya udah berlalu gitu. Kayak aku berusaha semaksimal mungkin untuk jangan bikin eye contact sama Sir Arifin, kayak aku takut kali. Takutnya kenapa sih? Kayak soalnya aku kayak merasa kalau misalnya dia liatin aku liatin dia, aku rasa aku oke, tapi kalau dia rasa aku nggak oke, aku nggak tahu. Kayak itu kan di dalam hati dia gitu kan, jadi kayak aku nggak tenang gitu. Terus ya udah selesai gitu kan. Terus aku masuk lagi nih, kayak kan dia kan sama sistemnya, ada yang regional sama nasional gitu. Yang regional aku Medan juara 2 gitulah, jadi terpilih lagi gitu kan untuk Nasional. tanding sama yang nasional. Itu ada satu dari Jakarta, satu lagi dari mana lupa gitu. Pokoknya kami bertiga tanding lagi Jadinya gitu. Sir Arifin lagi. Iya, ada Wah. Sir Arifin dan ada Sir Widopo juga gitu. Terus ya udah gitu kan. Pas nasional ini tuh tantangannya tuh berat banget, karena yang harus kamu pidatokan itu bukan yang kamu persiapkan gitu. On the spot dia kasih tahu kamu. Jadi dia cuman kasih waktu 15 menit gitu sama topiknya pas waktu itu Sustainable Development Goals. Itu kayak ada 17. Jangan suruh aku sebutkan, aku juga lupa. Pokoknya pilih satu di antara itu kamu jadikan topik speech gitulah. Oke. SDG itu kayak goalnya PBB.
gitu. Misalnya kayak mau mengurangi kemiskinan gitu-gitulah pokoknya. Jadi ya kamu pilih satu lo gitu. Itu menurut aku kayak berat banget karena pas itu aku juga sial banget kan. Handphone aku itu lowbat. Boleh searching tapi lowbat. Gimana coba? Aku sampai maksa aku kayak PC banget itu. Kayak PC. tolonglah pinjam cas gitu kan. Panik. Karena panik ya. waktunya tuh jalan terus. Mereka juga nggak mau tahu kan. Kamu nggak ada charger, mampus gitu kan. Kayak ya udah. Itu aku ingat banget kayak 5 menit sebelum mulai itu kayak kertas aku masih kosong. Bayangin lo harus nyampein pidato 5 menit gitu, lo mau ngomong apa gitu. Karena kalau pidato kan lo ngomongnya tuh harus gimana ya? Harus bisa guide penonton juga sih. Iya, harus bisa guide audience. penonton. Kayak gimana caranya lu bisa motivasi mereka. Kayak lu ngomongnya nggak boleh ngawur gitu loh. Kayak mana lu bisa nyampein pesan ini gitu supaya mereka bisa menerima dengan baik gitu. Kalau debate mah yang denger ya paling cuman kontestan Yang lain debat sama aja juri kan. aja gitu. Tapi kalau ini kan banyak penonton gitu kan. Cuman ya udah juga gaskan aja lah. Dan itu pas itu aku down sih karena yang aku lihat ke orang lain, aku itu tipe orang kayak gitu juga sih. Tapi I think semua orang juga gitu lah ya. Kalau lihat orang lain yang wow banget dan kita itu sadar kita itu cuman Butiran debu. ya cai tahu. Jadi itu aku pas itu kayak gitu sih. Jadi setelah orang yang dari Jakarta itu baru giliran aku kan. Terus itu ya aku tetap gaskan sih kayak I think that I did my best. Terus aku dapat juara 3 pas waktu itu. Itu berkesan banget sih ya. Berkesan sih. Dan aku juga happy sih maksudnya dapat kompetitor yang berat gitu karena aku rasa aku bisa learn so much from them gitu. Dan aku juga sadar gitu maksudnya kenapa mereka bisa kayak gitu karena effort mereka itu mungkin lebih besar gitu. Karena mereka even sampai bawa properti gitu loh untuk pidato loh. Kayak mereka buat buat poster. Pokoknya mereka ini banget lah. Energi Sedangkan banget aku sedangkan aku kayak aku nggak bawa apa-apa. Cuma memperagakan. Iya benar, jadi kayak ya bersyukur sih bisa ikut-ikut gituan. Kayak aku lihat orang tuh kayak ya aku belajar banyak lah dari mereka. Terus Ci, boleh kasih tips sedikit Gong untuk audiens kita kayak mana cara menjadi public speaking yang baik dan benar gitu. Apalagi ada yang pengen ikutan atau apa gitu, ada tips-tipsnya nggak untuk mereka? Tipsnya apa ya? Tipsnya jadi diri sendiri aja. Jangan takut. Meskipun aku selalu takut, tapi kayak ya keberanian itu penting sih dan percaya diri gitu. Dan setiap kamu public speaking mau itu apapun itu ya just tell the truth gitu. Maksudnya kalaupun kamu speech gitu jangan kayak make something up supaya kamu bisa I don't know, mungkin kan misalnya kita kalau public speaking apalagi speech kan kita mau grab attentionnya orang, kita mau benar-benar motivasi orang gitu. Tapi sometimes ya in doing that gitu kita nggak perlu harus yang terlalu gimana ya, pokoknya jadi diri sendiri aja. Yang kamu mau sampaikan justru kayak jangan terlalu pakai pikiran gitu tapi pakai hati sih, karena kan ya you want to touch their hearts, you have to use your heart too gitu. Menarik banget. Yang penting percaya diri. Nih kita udah mau sampai penghujung. Ya boleh diminum Ci, boleh. Iya. Hari ini kita Haus temanya teh bunga. Oke. Oke Ci, kita lanjut nih yang terakhir nih. Ini yang menarik dari Tipot. Quotes dari Cici untuk Apa para ya? Em, Ayo Ci, ayo. bukan quote lah ya, lebih ke pesan gitu nggak apa-apa lah Oke, ya. nggak apa-apa. Dream big, kayak don't be afraid and take chances lah. While kita bisa gitu, apa salahnya kita coba? Karena kalau kita nggak coba kita nggak tahu. Oke, tuh bagus banget. Dream big dan tetap Apa tadi? confidence. Tetap confidence. Apa tadi? Kayak bukan itu. Oke, gini aja sih Tipot kali ini. Makasih Ci udah datang. Ini Thank seru you banget, menarik juga. banget. Panas banget aku juga. Oke, jadi semoga kita bisa collab lagi Ci ya nanti. Oke. Datang lagi, oke. Tunggu. Sampai jumpa semua. Dadah. Thank you.